Jadi banyak yang bertanya, yang mana duluan, tes psikotes ataupun tes SKB CAT-nya? Karena kalau menurut jadwal, kata teman-teman kita yang bertanya melalui DM Instagram maupun WA, itu mempertanyakan kalau di jadwalnya sini yang dikeluarkan oleh pengumuman, yang surat pengumuman yang dikeluarkan oleh PUPR, bahwa SKB CPNS non CAT itu 20 November sampai 17 Desember 2024. Ini diasumsikan teman-teman kita adalah tes psikotes ya. Sedangkan pelaksanaan SKB CPNS-nya itu baru dimulai tanggal 9 sampai dengan 20 Desember 2024. Lantas yang mana yang lebih dahulu? Kalau kita berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, maka SKB CPNS itu dilakukan terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan tes psikotes. Nah, ayo kita bedah terkait dengan surat yang dikeluarkan atau pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR di sini ya. Nah, kita langsung bahas pada tahapan SKB-nya saja biar teman-teman tidak bingung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Kali ini kita akan bahas terkait dengan soal SKB Kementerian PUPR ya. Bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi seputar penerimaan CPNS, CP3K, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan modul belajar SKB PUPR, silakan klik link yang ada di bawah atau japri melalui WA pribadi yang ada di kolom komentar ya. Nah, teman-teman tadi yang bertanya terkait dengan mana yang lebih dulu, tes psikotes atau tes SKB, ayo kita bedah bersama-sama. Memang ini sedikit membingungkan terkait dengan jadwal yang dikeluarkan oleh PU ya di bawah ya tadi ya. Nah, di sini disebutkan bahwa seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan pada setiap alokasi kebutuhan jabatan dan pendidikan berdasarkan peringkat tertinggi yang memenuhi nilai ambang batas SKD. Jadi jika formasi yang dibuka adalah 5, berarti yang berhak melanjut ke tahap SKB ada 15 orang atau 5 kali 3 adalah 15 orang. Itulah yang akan mengikuti tes SKB. Lantas apakah psikotes dulu atau SKB bidang dulu? Nah, di sini disebutkan materi SKB meliputi seleksi kompetensi bidang, CAT, serta seleksi kompetensi bidang tambahan ya. Nah, di sini disebutkan bahwa akan ada seleksi tambahan. Berarti yang psikotes itu adalah sifatnya tambahan. Yang didahulukan adalah SKB bidang. Misalnya bidang jalan jembatan, tata bangunan atau perumahan ataupun pembina jasa konstruksi. Teman-teman akan melakukan itu terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan dilakukan tes psikotes. Di sini yang menentukan juga ya sebenarnya di psikotes. Karena teman-teman kalau lihat di pengumuman yang bagian bawah ya, di sini disebutkan nanti semua setinggi apapun nilai SKD-nya maupun mau setinggi apapun nilai SKB-nya ya, SKD dan SKB-nya tinggi sebagaimanapun, kalau psikotesnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan yang ini ya, syaratnya adalah potensi fit atau hasil psikotes lebih dari 64% atau dan nilai integritasnya lebih dari 4 atau sama dengan 4 ya, tidak kurang dari 4. Itulah yang bisa dihitung, itulah syarat untuk bisa mengintegrasikan nilai SKD dan SKB. Lantas bagaimana jika ini tidak terpenuhi? Pertanyaannya kan seperti itu. Di sini disebutkan bahwa atas peserta hasil penilaian seleksi bidang tambahan psikotes dinyatakan memenuhi syarat ya, maka hasil nilai seleksi SKB yang bersangkutan akan diintegrasikan dengan nilai SKD pada penilaian akhir penentuan kelulusan. Artinya kalau tidak memenuhi syarat seperti ini ya, jika tidak memenuhi syarat yang dua ini, integritasnya kurang dari 4 atau nilai potensi fit atau hasil psikotesnya kurang dari 64%, maka hasil nilai seleksi kompetensi bidang yang bersangkutan tidak, ini jelas ya, tidak akan diintegrasikan dengan nilai seleksi kompetensi dasar dan penilaian akhir penentuan kelulusan atau dinyatakan gugur ya. Jadi ini sangat-sangat menentukan teman-teman ya, sangat-sangat menentukan. Mau setinggi apapun nilainya SKD,
setinggi apapun nilai SKB, tetapi kalau pada saat tes psikotes kurang dari ini, persyaratan ini, maka nilai tersebut tidak akan diintegrasikan. Ya, tidak dihitung lagi bobot 40% SKD-nya, 60% SKD-nya, tapi langsung dinyatakan gugur jika tidak melewati ambang batas yang ditetapkan ini di atas terkait nilai psikotes. Jadi sangat-sangat penting untuk teman-teman mempelajari soal-soal psikotes. Lantas bagaimana gambaran soal psikotesnya? Di sini kita juga sudah diberikan gambaran ya. Mana tadi? Coba kita lihat. Nah, di sini. Nah, seleksi kompetensi dasar ini sudah lewat ya. Sedangkan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang dilaksanakan secara daring atau online. Nah, ini dia. Kita sudah mengetahui bahwa seleksi kompetensi bidang nanti itu berupa psikotes yang dilaksanakan secara daring atau online. Di sini masih banyak juga yang bertanya apakah ada kayak semacam gambar pohon, apakah ada seperti gambar orang atau tes koran. Saya rasa sangat sulit untuk dilaksanakan tes semacam tes koran atau tes menggambar pohon dan lain-lain kalau dilaksanakan secara online. Cara penilaiannya seperti apa kalau dilakukan secara online ya, seperti itu. Jadi benar seperti apa yang ada pada video yang ini yang sudah saya bahas, yang diberikan gambaran soal-soalnya oleh peserta tes yang sudah ikut ujian psikotes di tahun 2022. Tidak ada soal menggambar pohon atau menggambar orang atau tes koran, tidak ada semacam soal-soal seperti itu lagi karena ini dilaksanakan secara online. Itu prediksi saya, tapi tidak apa-apa teman-teman belajar juga, siapa tahu prediksi kami ini salah dan mungkin saja ada metode cara menilai kalau seumpamanya dilakukan online, ada tes-tes semacam itu ya. Saya rasa memang agak sulit ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman pelajari juga, siapa tahu bisa keluar ya. Tetapi seperti yang ada pada video ini, beliau menyampaikan bahwa tidak ada tes seperti itu. Soalnya mirip-mirip soal PKP atau mirip-mirip dengan soal manajerial sosiokultural kalau di P3K ya. Nah, itu dia ya teman-teman. Nah, bagi kamu yang ingin memiliki modul-modul kami, silakan klik link yang ada di bawah, ada modul psikotes juga ya. Silakan dimiliki. Mungkin informasi ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat kepada teman-teman. Oke teman-teman, saya doakan kamu yang nonton video ini bisa lulus ASN tahun 2024-2025 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.